Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai sistem pengawasan produksi dan sistem persediaan. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Dengan saya, Muhammad Yusuf Fahmi, bersama dengan rekan-rekan saya, Alia Arum Tanaya, Andin Fadila, Ira Amelia Sandika, dan Rizka Angelina. Materi yang pertama yaitu sistem pengawasan produksi. Deskripsi tentang sistem pengawasan produksi yaitu sistem pengawasan produksi ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli. Order produksi erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi yaitu terdapat surat order produksi, lalu daftar kebutuhan bahan, lalu daftar kegiatan produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, kemudian ada bukti pengembalian barang gudang, lalu ada kartu jam kerja, dan ada laporan produk selesai. Surat order produksi. Dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi, yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Lalu ada daftar kebutuhan bahan. Dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Daftar kegiatan produksi. Dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Yang kelima, ada bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Pengembalian bahan ini umumnya disebabkan karena adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai dalam proses produksi. Selanjutnya ada kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Laporan produk selesai. Laporan produk selesai dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Untuk selanjutnya adalah fungsi yang terkait di dalam sistem pengawasan produksi. Yang pertama ada fungsi penjualan, yang kedua fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Yang pertama fungsi penjualan, bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order ke fungsi produksi. Jika sudah lengkap, order ini akan ditulis langsung ke dalam form dan langsung diteruskan ke fungsi produksi dan diproses. Akan tetapi jika belum lengkap, akan menulis surat order produksi. Kemudian yang kedua fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi perencanaan dan pengawasan produksi ini membantu fungsi produksi merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Kemudian fungsi produksi sendiri ini memberikan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan tadi. Dalam perusahaan besar, fungsi produksi ini biasanya dibantu oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi tadi agar dapat melakukan fungsi produksi memproses order tersebut dengan lancar. Kemudian ada fungsi gudang, membantu pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan bahan lainnya yang disimpan perusahaan di dalam gudang. Yang terakhir, fungsi akuntansi biaya, ini mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan dalam memproses order produksi tersebut seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya adalah jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama adalah prosedur order produksi. SOP yang dikeluarkan berdasarkan order dari pembelian yang diterima dari fungsi penjualan atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang yang bertujuan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Prosedur order produksi dibagi menjadi dua tipe berdasarkan karakteristik produksinya. Yang pertama, prosedur order produksi khusus, dan yang kedua, prosedur produksi berulang kali. Selanjutnya, prosedur permintaan barang dan pengeluaran barang gudang. Jika perusahaan menyediakan persediaan bahan baku di gudang, diperlukan prosedur untuk meminta dan mengeluarkan barang dari gudang. Permintaan ini biasanya didasarkan pada daftar kebutuhan bahan baku atau Bills of Materials yang dibuat oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi.
Selanjutnya, prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. SOP yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi biasanya dilampiri dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi yang berisi kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk seperti yang tercantum dalam SOP, meliputi urutan proses pengolahan, mesin yang digunakan, dan taksiran waktu kerja karyawan serta mesin. Yang terakhir, prosedur produk selesai. Order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Prosedur ini merupakan prosedur penyerahan produk selesai dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Baik, selanjutnya yaitu sistem persediaan. Dalam perusahaan manufaktur, persediaan terdiri dari persediaan produk jadi, persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan perlengkapan pabrik, dan persediaan suku cadang. Dalam perusahaan dagang, persediaan hanya terdiri dari satu jenis, yaitu persediaan barang dagang yang merupakan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Jika produk jadi yang telah dijual dikembalikan oleh pembeli, maka transaksi penjualan ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang, dan menambah kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan terjadi. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur penjualan. Baik, selanjutnya yaitu tipe persediaan dan transaksi yang mempengaruhinya serta prosedur sistem akuntansi yang berkaitan. Tipe persediaan yang pertama yaitu persediaan produk jadi. Transaksi yang terkait dalam persediaan produk jadi ini ada produk selesai diproduksi, penjualan, retur penjualan, dan perhitungan fisik persediaan. Sistem dan prosedur yang bersangkutan pada persediaan produk jadi ini yaitu pencatatan harga pokok produk jadi, pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual, pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli, dan sistem penghitungan fisik persediaan. Tipe persediaan yang kedua yaitu persediaan produk dalam proses. Transaksi yang terkait yaitu produk selesai diproduksi, readjustment, dan penghitungan fisik persediaan. Sistem dan prosedur yang bersangkutan pada persediaan produk dalam proses ini yaitu pencatatan produk jadi, prosedur readjustment persediaan dalam proses, dan sistem penghitungan fisik persediaan. Tipe persediaan yang ketiga yaitu persediaan bahan baku. Transaksi yang terkait dalam persediaan bahan baku yaitu pembelian, retur pembelian, pemakaian barang gudang, pengambilan barang gudang, dan penghitungan fisik persediaan. Tipe sistem dan prosedur yang berkaitan yaitu pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli, pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok, prosedur permintaan dan pengeluaran barang, pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengambilan barang gudang, dan sistem penghitungan fisik persediaan. Tipe persediaan terakhir yaitu persediaan bahan penolong. Transaksi yang terkait yaitu pembelian, retur pembelian, pemakaian barang gudang, pengambilan barang gudang, dan penghitungan fisik persediaan. Sistem akuntansi yang berkaitan yaitu sama seperti persediaan bahan baku. Untuk tipe persediaan yang terakhir yaitu persediaan perlengkapan pabrik, persediaan suku cadang. Transaksi yang terkait yaitu pembelian, retur pembelian, pemakaian barang dagang atau pemakaian barang gudang atau dicatat sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta bahan pemasaran, pengambilan barang gudang, dan penghitungan fisik persediaan. Untuk sistem prosedur dan sistem akuntansi yang berkaitan sama seperti persediaan bahan baku. Prosedur selanjutnya adalah prosedur pencatatan produk jadi. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem akuntansi biaya produksi. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok produk jadi yang didebit ke dalam akun persediaan produk jadi dan dikredit ke dalam akun barang dalam proses. Untuk dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur ini adalah laporan produk selesai dan juga bukti memorial, di mana laporan produk selesai ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas produk jadi dalam kartu gudang, sedangkan bukti memorial digunakan untuk mencatat tambahan kuantitas dan juga harga pokok produk jadi dalam kartu persediaan, dan digunakan sebagai dokumen sumber dalam mencatat transaksi selesainya produk jadi dalam jurnal umum. Selain dokumen, digunakan juga catatan akuntansi seperti kartu gudang, kartu persediaan, dan juga jurnal umum. Nah, berikut merupakan contoh dari dokumen dan juga catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur ini. Selanjutnya, ada flowchart prosedur pencatatan produk jadi. Nah, ini melibatkan 3 bagian, yaitu bagian gudang, bagian kartu persediaan, dan juga bagian jurnal.
Flowchart ini dimulai dari bagian gudang yang menerima tambahan produk jadi dari bagian produksi. Bagian gudang mencatatnya di kartu gudang berdasarkan laporan produk selesai yang dikirim oleh bagian produksi. Laporan produk selesai ini juga diarsipkan oleh bagian gudang menurut nomornya, urut berdasarkan nomor. Nah, kemudian lanjut ke bagian kartu persediaan. Ini juga menerima laporan produk selesai dari bagian produksi. Kemudian berdasarkan laporan produk selesai ini, bagian kartu persediaan menghitung harga pokok produk jadi dengan menjumlahkan total beban pokok produk yang akan dikumpulkan ke dalam kartu beban pokok produk. Kartu beban pokok produk akan menjadi dasar pembuatan bukti memorial yang merupakan dokumen sumber bagi bagian jurnal. Selain itu, ada juga laporan produk selesai dan juga kartu harga pokok produk. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk mencatat harga pokok produk selesai dalam kartu persediaan. Ketiga dokumen tersebut juga akan diteruskan ke bagian jurnal. Kemudian, bagian jurnal akan melakukan pencatatan harga pokok produk jadi berdasarkan bukti memorial dan juga laporan produk selesai serta kartu harga pokok produk. Pencatatan ini akan menghasilkan jurnal umum dan untuk ketiga dokumen ini akan diarsipkan oleh bagian jurnal urut berdasarkan nomor. Untuk jurnal yang dihasilkan atau yang dibuat adalah persediaan produk jadi pada barang dalam proses. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Deskripsi prosedur. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur dalam sistem penjualan selain prosedur lainnya, seperti prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, dan prosedur pengiriman barang, lalu prosedur penagihan, dan prosedur pencatatan piutang. Lalu, dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan produk jadi adalah surat order pengiriman dan faktur penjualan. Kemudian catatan akuntansi. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual melibatkan kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Kartu gudang mencatat mutasi kuantitas persediaan produk jadi. Kemudian kartu persediaan mencatat mutasi kuantitas dan harga pokok persediaan. Dan jurnal umum digunakan untuk mencatat harga pokok produk jadi yang dijual dan mempostingnya ke akun kontrol persediaan produk jadi. Berikut merupakan gambaran mengenai kartu gudang, lalu kartu persediaan, dan jurnal umum. Selanjutnya, bagian alur dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Langsung saja kita lihat flowchart-nya. Pada flowchart tersebut terlihat bagian kartu persediaan secara periodik membuat rekapitulasi harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu berdasarkan data yang direkam dalam kartu persediaan. Total harga pokok produk yang dijual selama periode tertentu yang dicantumkan dalam rekapitulasi beban pokok penjualan dan dipakai oleh bagian kartu persediaan untuk membuat bukti memorial. Berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekapitulasi beban pokok penjualan, bagian jurnal kemudian mencatat harga pokok produk yang dijual ke dalam jurnal umum. Dengan jurnal, mendebit beban pokok penjualan dan mengkredit persediaan produk jadi. Baik, selanjutnya yaitu prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima dan kembali dari pembeli. Jika produk jadi yang telah dijual dikembalikan oleh pembeli, maka transaksi retur penjual ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan menambah kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi. Jika produk jadi yang telah dijual dikembalikan oleh pembeli, maka transaksi retur penjual ini akan mempengaruhi persediaan produk jadi, yaitu menambah kuantitas produk jadi dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang dan menambah kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dicatat oleh bagian kartu persediaan dalam kartu persediaan produk jadi. Persediaan ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur penjualan. Untuk dokumen yang digunakan dalam persediaan
dalam prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli adalah laporan penerimaan barang dan memo kredit. Laporan penerimaan barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas produk jadi yang diterima dari pembeli ke dalam kartu gudang. Untuk memo kredit yang diterima dari bagian order penjualan digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok produk jadi yang dikembalikan oleh pembeli ke dalam kartu persediaan. Untuk bagian alir dokumen prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli yaitu mula-mula bagian gudang menerima dokumen laporan penerimaan barang yang diterima dari bagian penerimaan untuk menginput dalam kartu gudang dan diarsipkan menurut nomor. Sedangkan bagian kartu persediaan ini menerima 2 dokumen yaitu laporan penerimaan barang dan memo kredit dari bagian penerimaan via bagian utang. Untuk mengisi harga pokok barang pada memo kredit, nantinya 2 dokumen tersebut diinput dalam kartu persediaan serta 2 dokumen tersebut ditujukan ke bagian jurnal. Bagian jurnal dari bagian jurnal ini, dokumen memo kredit ini outputnya nanti membuat jurnal data penjualan dan dokumen memo kredit dan laporan penerimaan barang ini diarsipkan menurut nomor urut. Selanjutnya, materi prosedur pencatatan harga pokok persediaan dalam proses. Pencatatan persediaan produk dalam proses pada umumnya dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode, pada saat dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Jurnal yang dibuat oleh perusahaan yakni dengan mendebit persediaan produk dalam proses dan mengkredit barang dalam proses. Lalu, pada awal periode akuntansi berikutnya, dibuat jurnal penyesuaian kembali atau readjusting entry untuk membalik jurnal pencatatan persediaan produk dalam proses. Untuk jurnal yang dibuat oleh perusahaan, yakni mendebit barang dalam proses dan mengkredit persediaan produk dalam proses. Untuk dokumen yang digunakan oleh perusahaan, yakni bukti memorial. Lalu, bagian alir dokumen, yang pertama kita mulai dari bagian produksi. Di bagian produksi membuat laporan produk dalam proses yang menghasilkan dokumen laporan produk dalam proses sebanyak 3 rangkap. Untuk rangkap pertama akan diteruskan ke bagian kartu persediaan. Untuk rangkap kedua dikirim ke bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Sedangkan untuk bagian yang ketiga, rangkap ketiga akan dikirimkan ke bagian order penjualan. Lalu bagian kartu persediaan akan menerima laporan produk dalam proses dari bagian produksi. Dokumen tersebut dalam bagian kartu persediaan akan digunakan untuk menghitung harga pokok produk dalam proses. Selanjutnya, dari perhitungan tersebut dihasilkan laporan produk dalam proses banyak 1 rangkap dan adanya catatan kartu harga pokok produk. Lalu, kartu harga pokok produk dan laporan produk dalam proses tersebut akan dibuatkan bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk dalam proses yang menghasilkan 3 dokumen, antara lain buku memorial, kartu harga pokok, dan laporan produk dalam proses. Untuk buku memorial dan laporan produk dalam proses akan diteruskan ke bagian jurnal, sedangkan untuk kartu harga pokok akan diarsipkan berdasarkan urut nomor. Lalu, kartu harga pokok produk juga akan digunakan untuk membuat bukti memorial untuk penyesuaian kembali, di mana nantinya akan dihasilkan dokumen bukti memorial yang akan diteruskan ke bagian jurnal. Lalu dalam bagian jurnal akan menerima laporan produk dalam proses dan juga bukti memorial dari bagian kartu persediaan. Nah, laporan produk dalam proses dan bukti memorial tersebut akan diarsipkan berdasarkan urut nomor dan juga akan dibuat jurnal umum. Nah, selain laporan produk dalam proses dan bukti memorial, dalam bagian jurnal juga menerima bukti memorial dari bagian kartu persediaan. Bukti memorial tersebut akan diarsipkan berdasarkan urut nomor dan juga akan digunakan untuk membuat jurnal umum, output jurnal umum. Nah, dengan adanya jurnal umum, maka bagian alir dokumen dalam persediaan produk dalam proses telah selesai. Selanjutnya adalah prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Untuk pertamanya adalah deskripsi prosedur. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam prosedur ini akan dicatat harga pokok persediaan yang dibeli. Kemudian ada dokumen, yang pertama laporan penerimaan barang, yang kedua bukti kas keluar, kemudian yang ketiga register bukti kas keluar atau voucher register.
Selanjutnya, bagan alir prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli atau flowchart-nya dimulai dari bagian pembelian, menerima SOP dari bagian pembelian, kemudian ada surat pengantar yang diterima dari pemasok bersamaan dengan barangnya. Jadi kedua dokumen tersebut akan memeriksa barang yang diterima, kemudian melakukan kegiatan membuat laporan penerimaan barang sehingga dihasilkan 3 rangkap dokumen laporan penerimaan barang. Rangkap pertama akan diteruskan ke bagian pembelian dan rangkap kedua akan diteruskan ke bagian gudang. Kemudian untuk LPB rangkap ketiga, SOP serta SP akan diarsip urut nomor. Selanjutnya di bagian pembelian, SOP rangkap keempat dari bagian pembelian, LPB rangkap pertama dari bagian penerimaan, kemudian faktur dari pemasok via bagian pembelian. Dari ketiga dokumen tersebut akan membandingkan faktur dari pemasok dengan SOP dan LPB-nya. Kemudian selanjutnya membuat bukti kas keluar. Sehingga output dari bagian ini ada 1 bukti kas keluar yang akan dibuatkan register kas keluar. Kemudian bukti kas keluar ini ada 3 rangkap dokumen. Yang rangkap kedua akan diteruskan ke bagian kartu persediaan. Kemudian rangkap ketiga, SOP, LPB, serta faktur akan diarsip urut tanggal. Kemudian akan diarsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Kemudian di bagian kartu persediaan, dari dokumen bukti kas keluar rangkap kedua dari bagian pembelian tadi akan dibuatkan kartu persediaan, kemudian akan diarsip urut nomor dan selesai. Kemudian di bagian gudang, dari laporan penerimaan barang akan dibuatkan kartu gudang, kemudian laporan penerimaan barangnya akan diarsip urut nomor. Prosedur selanjutnya adalah prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem rato pembelian. Jika persediaan yang telah dibeli dikembalikan kepada pemasok, maka transaksi rato pembelian ini akan mempengaruhi persediaan yang bersangkutan, yaitu mengurangi kuantitas persediaan dalam kartu gudang dan mengurangi kuantitas serta harga pokok produk persediaan. Untuk dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah laporan pengiriman barang dan juga memo debit. Laporan pengiriman barang digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat kuantitas persediaan yang dikirimkan kembali kepada pemasok ke dalam kartu gudang. Sedangkan memo debit yang diterima dari bagian pembelian digunakan oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat kuantitas dan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok ke dalam kartu persediaan. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Nah, prosedur ini melibatkan 5 bagian, yaitu bagian gudang, bagian pengiriman, bagian utang, bagian kartu persediaan, dan juga bagian jurnal. Dimulai dari bagian gudang. Bagian gudang menerima memo debit yang berisi ratur pembelian dari bagian pembelian. Kemudian berdasarkan memo debit ini, bagian gudang mencatat berkurangnya persediaan dan menyerahkan barang ke bagian pengiriman. Memo debit ini kemudian dicatat bagian gudang di dalam kartu gudang. Kemudian lanjut ke bagian pengiriman, ini menerima memo debit dari bagian gudang bersamaan saat bagian gudang menyerahkan barang. Berdasarkan memo debit, bagian pengiriman melakukan pengiriman barang kepada pemasok dan membuat laporan pengiriman barang. Proses manual ini menghasilkan 2 rangkap dokumen laporan pengiriman barang dan 2 rangkap memo debit. Rangkap pertama dari laporan pengiriman barang akan diteruskan ke bagian utang dan rangkap kedua akan dikirim kepada pemasok sebagai packing slip dan diarsipkan sesuai urut nomor. Kemudian lanjut ke bagian utang. Bagian ini menerima dokumen memo debit rangkap 2 dari bagian pembelian dan 1 rangkap laporan pengiriman barang dari bagian pengiriman. Dari kedua dokumen tersebut, bagian utang membandingkan jenis dan juga kuantitas barang, lalu meneruskan 1 rangkap laporan pengiriman barang dan 1 rangkap memo debit tersebut ke bagian kartu persediaan. Rangkap pertama memo debit ini akan dikirimkan kepada pemasok. Kemudian lanjut ke bagian kartu persediaan. Bagian ini mencatat berkurangnya persediaan berdasarkan laporan pengiriman barang dan juga memo debit yang dilampirkan bagian utang dengan mengisi harga pokok
satuan dan juga harga pokok total pada memo debit tersebut. Hasil dari pencatatan ini akan diupdate ke dalam kartu persediaan. Kemudian, lampiran laporan pengiriman barang dan memo debit diteruskan ke bagian jurnal. Bagian jurnal akan mencatat berkurangnya utang dan juga persediaan berdasarkan memo debit yang telah diisi harga pokok satuan dan harga pokok total oleh bagian kartu persediaan. Pencatatan ini akan masuk ke dalam jurnal retur pembelian. Nah, laporan pengiriman barang dan juga memo debit akan diarsipkan urut sesuai tanggal oleh bagian utang. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Deskripsi prosedur. Prosedur ini mencatat harga pokok persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai pabrik, dan suku cadang yang digunakan dalam kegiatan produksi maupun non-produksi. Prosedur ini merupakan bagian dari sistem akuntansi biaya produksi. Kemudian, dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur ini adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Flowchart permintaan dan pengeluaran barang gudang. Sebelumnya, BPPBG dalam flowchart ini merupakan singkatan dari bukti penerimaan dan pengeluaran barang gudang. Yang pertama, pada bagian produksi, memulai membuat BPPBG dan dihasilkan 3 rangkap dokumen. Kemudian 3 rangkap dokumen tersebut disalurkan ke bagian gudang, lalu bagian gudang menyerahkan barang dan mengisi kuantitas barang yang diserahkan kepada BPPBG. Lalu 3 rangkap dokumen tersebut, rangkap pertama dibuat untuk membuat kartu gudang dan diserahkan ke bagian kartu persediaan. Rangkap kedua disalurkan ke bagian produksi dan yang ketiga diarsipkan berdasarkan nomor urut. Lalu selanjutnya, pada bagian kartu persediaan, dokumen BPPBG dari bagian gudang digunakan untuk mengisi harga pokok pada BPPBG. Kemudian dihasilkan dokumen BPPBG untuk membuat kartu persediaan dan dokumen BPPBG dari bagian kartu persediaan disalurkan ke bagian kartu biaya untuk dibuat kartu pokok produk. Lalu dokumen BPPBG dilanjutkan ke bagian jurnal. Bagian jurnal membuat jurnal pemakaian bahan baku dari dokumen BPPBG. Dan dokumen BPPBG juga diarsipkan berdasarkan nomor urut, kemudian selesai. Selanjutnya yaitu prosedur pengembalian barang gudang. Transaksi pengembalian barang gudang mengurangi biaya dan menambah persediaan barang di gudang. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut dalam jurnal umum yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan bahan habis pakai, dan persediaan suku cadang pada barang dalam proses bahan baku, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi umum, dan pemasaran. Untuk dokumen yang digunakan dalam prosedur pengembalian barang gudang adalah bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini digunakan oleh bagian gudang untuk mencatat tambahan kuantitas persediaan ke dalam kartu gudang. Dokumen ini juga dipakai oleh bagian kartu persediaan untuk mencatat tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan ke dalam kartu persediaan, untuk mencatat berkurangnya biaya ke dalam kartu biaya, dan untuk mencatat pengembalian barang gudang tersebut ke dalam jurnal. Baik, selanjutnya yaitu bagian arah dokumen prosedur pengembalian barang gudang. Mula-mula pada bagian produksi ini membuat bukti pengembalian barang gudang yang nantinya akan membuat 3 rangkap dokumen bukti pengembalian barang gudang. Untuk dokumen yang rangkap pertama sama rangkap kedua ini ditujukan ke bagian gudang, sedangkan rangkap ketiga diarsipkan menurut nomor. Untuk bagian gudang ini kan menerima 2 dokumen yang dari bagian produksi ini untuk menandatangani bukti pengembalian barang gudang. 1 sebagai tanda terima barang. Untuk dokumen bukti pengembalian barang dagang yang rangkap pertama yaitu nantinya akan menginput kartu gudang dan ditujukan ke bagian kartu persediaan. Sedangkan untuk dokumen bukti pengembalian barang gudang rangkap 2 ini diarsipkan menurut nomor. Bagian kartu persediaan ini menerima dokumen bukti pengembalian barang gudang untuk mengisi harga pokok pada bukti pengembalian barang gudang. Ini nantinya akan menginput kartu persediaan dan ditujukan kepada bagian kartu biaya. Bagian kartu biaya ini menerima dokumen bukti pengembalian barang gudang dari bagian kartu persediaan untuk menginput kartu harga pokok
produk, dan dokumen tersebut ditujukan ke bagian jurnal. Nanti bagian jurnal menerima dokumen bukti pengambilan barang gudang untuk mengarah ke jurnal umum dan diarsipkan menurut nomor urut. Selanjutnya mengenai sistem penghitungan fisik persediaan. Sistem penghitungan fisik persediaan umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang yang hasilnya akan digunakan untuk meminta pertanggungjawaban bagian gudang mengenai pelaksanaan fungsi penyimpanan dan pertanggungjawaban bagian kartu persediaan mengenai keandalan catatan persediaan yang diselenggarakannya, serta untuk melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap catatan persediaan di bagian kartu persediaan. Untuk dokumen yang digunakan, antara lain yang pertama ada kartu penghitungan fisik atau inventory tag, yang kedua ada daftar hasil penghitungan fisik, dan yang ketiga ada bukti memorial. Catatan akuntansi yang terjadi dalam penghitungan fisik persediaan, antara lain yang pertama ada catatan kartu persediaan. Ya, catatan kartu persediaan ini digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan, yakni mengenai kuantitas dan harga pokok total yang tercantum dalam kartu persediaan. Lalu dalam kartu gudang digunakan untuk mencatat penyesuaian terhadap data persediaan mengenai kuantitas yang tercantum dalam kartu gudang yang diselenggarakan oleh bagian gudang. Dan yang terakhir yakni jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian atas akun persediaan karena adanya perbedaan antara saldo yang dicatat dalam akun persediaan dengan perhitungan fisik. Nah, fungsi yang terkait dalam prosedur ini yang pertama ada panitia penghitungan fisik persediaan. Nah, panitia ini tuh berfungsi untuk melaksanakan penghitungan fisik persediaan dan menyerahkan hasil penghitungan tersebut kepada bagian kartu persediaan untuk digunakan sebagai dasar penyesuaian terhadap catatan persediaan dalam kartu persediaan. Panitia penghitungan fisik persediaan terdiri dari pemegang kartu penghitungan fisik, penghitung, dan juga pengecek. Selanjutnya, fungsi yang kedua yakni fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencantumkan harga pokok satuan persediaan yang dihitung ke dalam daftar hasil penghitungan fisik, lalu mengalihkan kuantitas dan harga pokok persatuan yang tercantum dalam daftar hasil penghitungan fisik. Yang ketiga, mencantumkan harga pokok total dalam daftar hasil penghitungan fisik, lalu melakukan penyesuaian terhadap kartu persediaan berdasar data hasil penghitungan fisik persediaan, dan membuat bukti memorial untuk mencatat penyesuaian data persediaan dalam jurnal umum berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. Dan yang terakhir ada fungsi gudang. Fungsi gudang bertanggung jawab untuk melakukan penyesuaian data kuantitas persediaan yang dicatat dalam kartu gudang berdasarkan hasil penghitungan fisik persediaan. Selanjutnya yakni jaringan prosedur yang membentuk sistem. Untuk prosedur pertama yakni prosedur penghitungan fisik. Dalam prosedur ini, setiap jenis persediaan di gudang dihitung oleh penghitung dan pengecek secara independen yang hasilnya dicatat dalam kartu penghitungan fisik. Prosedur yang kedua yakni prosedur kompilasi. Dalam prosedur ini, pemegang kartu penghitungan fisik melakukan perbandingan data yang dicatat dalam kartu penghitungan fisik, serta melakukan pencatatan data yang tercantum dalam kartu penghitungan fisik ke dalam daftar penghitungan fisik. Yang ketiga yakni prosedur penentuan harga pokok persediaan. Bagian kartu persediaan mengisi harga pokok persatuan tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar penghitungan fisik berdasarkan informasi dalam kartu persediaan yang bersangkutan, serta mengkalikan harga pokok persatuan tersebut dengan kuantitas hasil penghitungan fisik untuk mendapatkan total harga pokok persediaan yang dihitung. Dan yang terakhir yakni prosedur penyesuaian. Bagian kartu persediaan melakukan penyesuaian terhadap data persediaan yang tercantum dalam kartu persediaan berdasarkan data hasil penghitungan fisik persediaan yang tercantum dalam daftar hasil penghitungan fisik persediaan. Dalam prosedur ini pula, bagian gudang melakukan penyesuaian terhadap data kuantitas persediaan yang tercatat dalam kartu gudang. Selanjutnya adalah unsur pengendalian internal. Yang pertama, organisasi. Penghitungan fisik persediaan harus dilakukan oleh suatu panitia yang terdiri dari fungsi pemegang kartu penghitungan fisik, fungsi penghitung, dan fungsi pengecek. Yang kedua, panitia yang dibentuk harus terdiri dari karyawan, selain karyawan fungsi gudang dan fungsi akuntansi persediaan. Selanjutnya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Daftar hasil penghitungan fisik persediaan ditandatangani oleh Ketua Panitia Penghitungan Fisik Persediaan. Yang kedua, pencatatan hasil perhitungan fisik persediaan didasarkan atas kartu perhitungan fisik yang telah diteliti kebenarannya oleh pemegang KPF. Harga satuan yang dicantumkan dalam daftar hasil perhitungan fisik berasal dari kartu persediaan yang bersangkutan. Selanjutnya, penyesuaian terhadap kartu persediaan didasarkan pada informasi tiap jenis persediaan yang tercantum dalam daftar perhitungan fisik. Selanjutnya, praktik yang sehat. Kartu penghitungan fisik bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pemegang KPF. Yang kedua, penghitungan fisik tiap jenis persediaan dilakukan 2 kali secara independen. Pertama kali oleh penghitung dan kedua kali oleh pengecek. Ketiga, kuantitas data persediaan yang lain tercantum dalam bagian ketiga dan kedua KPF dicocokkan oleh pemegang fungsi KPF sebelum data yang tercantum dalam bagian kedua KPF dicatat dalam daftar hasil penghitungan fisik.
Yang terakhir, peralatan dan metode yang digunakan dalam pengukur dan menghitung kartu persediaan harus dijamin ketelitiannya. Selanjutnya adalah bagian alir dokumen sistem penghitungan fisik persediaan. Dimulai dari bagian pemegang kartu penghitung fisik akan membagikan KPF kepada penghitung. Dari KPF ini, penghitung melakukan penghitungan fisik persediaan, kemudian mengisi bagian 3 dan mengobek KPF bagian 3 tersebut. Sehingga dari kegiatan ini dihasilkan 3 dokumen KPF. Untuk KPF bagian 1 dan KPF bagian 2 akan diteruskan ke bagian pengecek. Kemudian KPF bagian 3 akan diarsip, digantung pada tempat penyimpanan barang sebagai tanda bahwa persediaan yang bersangkutan telah dihitung. Kemudian lanjut ke bagian pengecek. Di bagian pengecek ini KPF bagian 1 dan KPF bagian 2 dilakukan penghitungan fisik kedua. Kemudian dilakukan kegiatan mengisi data hasil penghitungan pada kartu penghitungan fisik bagian kedua. Sehingga outputnya adalah KPF bagian 1 dan KPF bagian 2 yang telah dihitung kembali. Kemudian untuk KPF bagian 1 digantungkan pada tempat penyimpanan barang gudang sebagai tanda barang telah dihitung. Dan untuk KPF bagian 2 akan diteruskan ke bagian pemegang kartu penghitungan fisik. Kita kembali lagi ke bagian pemegang kartu penghitung fisik. Di bagian ini, KPF bagian 1 yang berasal dari penghitung dan KPF bagian 2 yang telah dihitung ulang di bagian pengecek akan dibandingkan. Kemudian apabila cocok, maka akan mencatat KPF bagian 2 ke dalam daftar hasil penghitung fisik atau DHPF. Apabila tidak cocok, maka akan dilakukan perhitungan kembali sehingga dihasilkan KPF yang baru. Kemudian output dari kegiatan ini adalah daftar hasil penghitungan fisik 2 rangkap, dan keduanya akan diteruskan ke bagian kartu persediaan. Di bagian kartu persediaan ini, DHPF rangkap 1 dan DHPF rangkap 2 akan dilakukan untuk kegiatan mengisi harga pokok per unit dan menghitung harga pokok total. Kemudian meminta otorisasi atas DHPF tersebut. Selanjutnya bagian kartu persediaan akan membuat bukti memorial, sehingga output dari bagian ini ada 1 bukti memorial yang akan diteruskan ke bagian jurnal, ada 2 rangkap DHPF. Ya, DHPF rangkap pertama akan dibuatkan kartu persediaan, DHPF rangkap 1 tersebut kemudian akan diarsip urut tanggal, kemudian DHPF rangkap kedua akan diteruskan ke bagian gudang. Di bagian jurnal, bukti memorial akan dibuatkan jurnal umum, kemudian bukti memorialnya akan diarsip urut nomor. Kemudian DHPF rangkap kedua yang diteruskan ke bagian gudang akan dibuatkan kartu gudang, kemudian DHPF-nya akan diarsip urut tanggal, kemudian selesai. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.